Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Indah dari jurusan Perikanan. Jadi di sini saya ingin mereviewkan tentang biodiversitas yang berjudul Biodiversitas Flora pada Sistem Pekarangan di Kabupaten Sumba Tengah. Biodiversitas flora itu merupakan sumber daya strategis, berperan sebagai salah satu penentu kualitas hidup manusia. Pemanfaatan yang kurang ramah lingkungan telah menyebabkan laju degradasinya cukup tinggi, sehingga mengancam biodiversitas secara global, khususnya pada hutan tropika humida mencapai 2-11% setiap dekade. Salah satu akibatnya adalah terjadi krisis biodiversitas flora yang berimplikasi pada krisis lingkungan, krisis pangan, krisis air, dan krisis energi, sehingga menjadi persoalan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat internasional. Konvensi dan kesepakatan internasional, salah satunya itu Convention on Biological Diversity atau disingkat dengan CBD, menekankan pengelolaan dan pelestarian biodiversitas, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pelestarian diperlukan karena perannya sebagai sumber pangan, obat-obatan, dan konservasi alam. Jadi itu lokasi dan waktu penelitian ya. Penelitian itu dilaksanakan di Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Januari sampai April. Di situ bahan dan peralatannya itu, terutama kita bahas dulu yang tentang bahan yang digunakan dalam penelitian itu, unit-unit komunitas pekarangan yang di dalamnya itu terdapat biodiversitas flora yang dikembangkan oleh masyarakat di sekitar unit-unit pemukiman, maksudnya di pemukiman kampung. Itu peralatan yang digunakan itu contohnya itu seperti roll meter, tapi tambang, parang, pita, galah, kompas, haga meter, GPS, kamera, personal as, buku lapangan, kuesioner, alat perekam, dan alat tulis menulis. Jadi rancangan penelitian itu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Penentuan sampel wilayah secara acak sebanyak 10% dari 65 desa di Sumba Tengah, sehingga diperoleh 7 unit desa sampel, yaitu Anajiaka, Anakalang, Kabela, Wuntu, Makatakeri, Metawai, Kajabi, Umbu Kaulo, dan Wanggai Waenggu. Unit-unit pekarangan berperan sebagai unit-unit komunitas keanekaragaman hayati, tanaman dan tumbuhan dalam skala kecil. Berdasarkan hasil observasi dan pengukuran, terdapat 145 spesies tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat dan berasal dari 52 pemilih. Jenis-jenis tanaman tersebut terbagi dalam 2 kelompok besar, yaitu ada yang 48 spesies tanaman tidak berkayu, dan satu lagi ada 97 spesies tanaman berkayu. Struktur dan komposisi tanaman pada setiap unit pekarangan cukup banyak bervariasi, sehingga berdasarkan nilai kerapatan tanaman secara berturut-turut didominasi oleh tingkat semai, kemudian tingkat pancang, setelah itu baru tingkat tiang atau pohon muda dan pohon dewasa gitu ya, serta di kisaran indeks nilai. Pengelolaan biodiversitas flora berbasis masyarakat pada unit-unit pemukiman berkontribusi positif terhadap pengembangan konservasinya di masa depan.
Hal ini diindikasikan oleh kekayaan tanaman yang dikelola masyarakat di sekitar pemukiman mencapai 145 spesies dari 52 famili. Jadi setelah saya jelaskan itu, kesimpulannya itu dapat disimpulkan bahwa biodiversitas flora pada sistem pekarangan bersifat polikultur. Diindikasikan kekayaan spesies, maksudnya diindikasikan kekayaan spesies tanaman dan jumlah famili tergolong tinggi, bermanfaat untuk mendukung bahan pangan, pakan, kayu pertukangan, kayu bakar, dan fungsi sosial budaya religius dan konservasi lingkungan. Sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, tugas dari Bapak Ilham Nur Fahmi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.